Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat, yaitu tentang pemesanan tiket bioskop. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Zaimatul Ummah NIM L200190237, Mutiara Aisyah Harfi Putri NIM L200190240, Dian Lestari NIM L200190260, Laila Fadila Burhani NIM L200190261. Langsung saja kita mulai. Ini adalah tampilan awal dari proyek yang kami buat. Tampilan ini hanya menggunakan JLabel dan JPanel. Kita lihat bagian source kodenya. Nah, di sini ada private void JLabel 1 mouse click. Arti dari kode ini adalah ketika user mengklik halaman awal, akan menuju ke halaman login. Kita coba jalankan. Nah, ini adalah halaman login. Pada halaman login, untuk memasukkan username menggunakan text field. Password juga menggunakan text field, sedangkan login menggunakan button. Kita lihat source kodenya. Di sini ada private login mouse click. String user sama dengan string pengguna. String password sama dengan string 12345. Ini adalah password dan username yang digunakan untuk login. Di sini ada kondisi di mana jika user memasukkan username dan password yang benar, maka halaman login akan menuju ke halaman show. Tetapi jika user memasukkan username dan password yang salah, maka akan muncul teks user dan password yang Anda masukkan salah. Kita coba jalankan kodenya. Pertama, kita masukkan username dan kode yang salah. Kita klik login. Nah, muncul user dan password yang Anda masukkan salah. Kita klik OK. Text fieldnya kembali kosong. Kita masukkan kembali username dan password yang benar. Nah, ini adalah halaman show. Halaman show. Pertama, di sini ada tulisan selamat datang di bioskop Raja Wali Cinema. Teks ini menggunakan JLabel. Kemudian, latar putih ini menggunakan JPanel. Judul pada keempat film juga menggunakan JLabel. Kita lihat source kodenya. Di sini terdapat kode private void nkcthi mouse click. Formulir F sama dengan new formulir. Dalam kurung string nkcthi titik koma. Set visible dalam kurung false titik koma. F titik set visible dalam kurung true titik koma. Maksud dari kode ini adalah jika film NKCTHI diklik atau dipilih, maka akan menuju ke halaman formulir. Begitu juga dengan film Bumi Manusia, The Conjuring, dan Mulan. Jika diklik akan menuju ke halaman formulir. Kita coba jalankan kodenya. Kita coba pilih film NKCTHI. Nah, menuju ke halaman formulir. Ini adalah halaman formulir. Biodata menggunakan label, nama, identitas, jumlah tiket, dan total menggunakan text field. Kemudian,
pilih hari menggunakan combo box. Metode pembayaran menggunakan radio button. Terakhir, simpan semua data ini menggunakan button. Nah, pada bagian nama, di sini user menginputkan nama sendiri. Begitu juga dengan nomor identitas. Pertama, kita lihat codingan untuk nama. Ini adalah codingan untuk nama. Kemudian, ini adalah codingan untuk nomor identitas. Lanjut untuk pilih hari. Kita lihat kodenya. Maksud dari kode ini adalah ketika kita memilih hari untuk menonton, maka harga tiket akan otomatis muncul pada kolom harga tiket di sini. Kemudian, kode ini jika kita memilih hari Senin, harga tiketnya adalah 30.000. Begitu juga dengan hari Selasa, Rabu, Kamis. Tetapi jika memilih hari Jumat, harga tiketnya adalah 45.000. Dan untuk hari Minggu, harga tiketnya adalah 60.000. Untuk jumlah tiket, user bebas memilih jumlah tiket yang ingin dipesan. Kemudian, total yang harus dibayar. Maksud dari codingannya adalah ketika user memasukkan jumlah tiket yang dipesan, maka total yang harus dibayar adalah harga tiket pada hari yang dipilih dikali jumlah tiket yang dipesan. Misalnya, jika user memilih hari Senin dengan harga 30.000 dan tiket yang dipesan 2, maka total yang harus dibayar adalah 60.000. Metode pembayaran di sini kita hanya disuruh memilih mau transfer atau bayar di tempat. Codingannya seperti ini. Kemudian simpan semua data. Artinya, jika user mengklik simpan semua data, maka otomatis data yang telah diinput akan tersimpan dan akan muncul pada halaman output nanti. Selanjutnya, untuk codingan cancel, artinya jika user mengklik tombol cancel, maka otomatis pack akan kembali ke halaman show. Nah, jika user mengklik tombol submit, maka otomatis halaman formulir akan berpindah ke halaman kursi. Kita coba jalankan codingannya. Pertama, kita coba klik cancel. Tuh, halaman kembali ke halaman show. Di sini kita masukkan nama, terserah siapa saja. Kemudian nomor identitas. Selanjutnya kita pilih hari. Di sini saya memilih hari Senin. Nah, harganya otomatis keluar yaitu 30.000. Kemudian jumlah tiket saya masukkan 2. Di sini juga otomatis total yang harus dibayar juga keluar. Lalu kita pilih metode pembayaran. Saya memilih bayar di tempat. Kemudian kita simpan. Lalu kita klik submit. Nah, beralih ke halaman pemilihan kursi. Selanjutnya, untuk kelas kursi pada bagian desain, untuk background kita menggunakan J-label, gambar elang kita menggunakan J-label, dan pemesanan kursi bioskop kita juga menggunakan J-label. Untuk kursi sendiri A1, A2, A3 sampai F3 kita menggunakan J-checkbox. Untuk back dan submit kita menggunakan J-button. Pada search kode kelas kursi kita import script, karena di dalam package script ada kelas encapsulation yang di dalamnya terdapat atribut private dan public method kursi.
Kemudian pada private void submit action performed terdapat string builder duduk sama dengan new string builder kurung buka kurung tutup titik koma. If A1 is selected kurung buka kurung tutup duduk.append A1.getText kurung buka kurung tutup .append dan seterusnya. Ini artinya ketika A1 terpilih maka A1 akan ditambahkan ke getText area pada output. Lalu terdapat output, OT sama dengan new output kurung buka kurung tutup titik koma, ot.set duduk kurung buka duduk kurung tutup titik koma, ot.set visible bernilai true. Ini artinya ketika submit dipencet maka this dispose akan berpindah ke halaman berikutnya. Kemudian pada private void kembali action perform terdapat formulir fr sama dengan new formulir kurung buka kurung tutup titik koma. fr.set visible bernilai true. Ini artinya ketika back dipencet maka akan kembali ke halaman sebelumnya. Mari kita coba untuk jalankan kodenya. Nah, kalau sudah seperti ini, misalkan saya memilih kursi A1, A2, A3, D1, D3. Ketika kita memencet submit, maka secara otomatis semua data akan tersimpan kemudian akan ditambahkan ke kelas output. Lanjut ke halaman output. Di sini bukti transaksi, studio, dan nomor 3 menggunakan JLabel. Kemudian ini adalah tempat di mana data yang diinput muncul. Ini menggunakan text area. Selanjutnya, ini merupakan tempat di mana nomor kursi yang dipilih muncul. Ini menggunakan text area juga. Dan di sini kami juga menggunakan scroll panel untuk menggeser atas bawah dan kiri kanan. Di sini juga ada tombol keluar untuk keluar dari program. Kita lihat source kodenya. Di sini ada public void output text dan isinya. Maksud dari kode ini adalah data yang telah diinput pada halaman show dan formulir yang telah disimpan akan otomatis muncul pada halaman output di bagian sini. Kemudian ada public void set duduk, string builder duduk, text area .set text dalam kurung duduk .toString. Maksud dari kode ini adalah nomor kursi yang kita pilih pada kelas kursi akan otomatis muncul pada halaman output di bagian sini. Dan untuk keluar, di sini kodenya private void keluar action perform. Artinya saat kita mengklik tombol keluar, maka program keluar. Kita coba jalankan kodenya dari awal untuk melihat outputnya. Nah, ini adalah output dari pemesanan tiket. Selanjutnya, kami akan menjelaskan konsep PBO yang telah kelompok kami aplikasikan pada program yang kami buat. Pertama, encapsulation. Ini adalah contoh encapsulation yang ada pada proyek kami. Encapsulation merupakan teknik untuk melindungi atau membungkus data atau variabel supaya tidak dapat diakses langsung dari kelas lain. Untuk menerapkan teknik encapsulation ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain, pertama, mendeklarasikan variabel dengan akses modifier privat. Yang kedua, menyediakan method yang memiliki akses modifier public sebagai getter dan setter. Fungsi dari getter adalah untuk menampilkan privat variabel,
sedangkan setter digunakan untuk memodifikasi nilai privat variabel. Kemudian method void dan method non-void. Ini adalah contoh method void. Void adalah method yang tidak memiliki nilai kembalian atau return. Biasanya digunakan tidak untuk mencari nilai dalam suatu operasi. Untuk mendeklarasikannya, kita harus menambahkan kata kunci void. Dan ini adalah contoh method non-void. Non-void adalah kebalikan dari method void. Di sini tidak ada dituliskan void. Method ini harus memiliki return agar tidak error. Return ini berfungsi untuk mengembalikan nilai dari suatu operasi yang kita lakukan. Ini adalah contoh inheritance pada program yang kami buat. Inheritance adalah pewarisan atau penurunan. Extends adalah kunci dari inheritance. Selanjutnya, access modifier. Access modifier ada 4, yaitu modifier public, modifier privat, modifier default, dan modifier protected. Pada program yang kami buat, kami hanya menggunakan modifier public dan privat. Kemudian konstruktor. Ini adalah contoh konstruktor pada program yang kami buat. Dan yang terakhir page cake. Pada program yang kami buat, kami memiliki 3 page cake, yaitu page cake script, coba project, dan coba project gambar. Dan di dalam page cake terdapat beberapa kelas yang kami buat. Program ketika di run. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.